Selamat sore, perkenalkan nama saya Desan Mike dari Informatika dengan NIM 11S2404. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan praktikum week kelima dengan topik trace and hash table. Nah, di sini kita lihat pada pertama yang perlu kita ketahui bahwa modul ini menyediakan akses praktikum yang dimana ada bagian B, yang dimana bagian B ini menjelaskan apa aja sih yang akan kita lakukan, dan bagian C ini merupakan studi kasusnya, yang dimana penerapan dari C ini merupakan dari latihan pada bagian B. Lalu kita lihat pada aktivitas praktikum yang pertama itu TRIS yang berupa intro. Ini merupakan representasi visual dari TRIS atau pohon. Yang dimana ada level 0 merupakan level yang paling atas yang berupa A. Nah, di sini ini berlaku sistem root yang dimana ada siblings, leaf nodes, dan subtree. Pada level 1 itu ada B dan C. Nah, C dan C-nya ini sebagai inang atau uh, sebagai inang, dan ada di bawah C ini ada F, G, H yang sebagai sibling. Nah, jika dipecah lagi sama juga G menjadi inang dan di bawah G ini akan menjadi sibling. Nah, kita lihat di sini ada kita lihat pada basic constructor, yang di mana sini kita akan membuat binary search tree Java dan app Java. Nah, jika kita membuat binary search tree Java dan app Java yang kita lihat, nah di sini telah disediakan code yang berupa binary search tree yang akan kita copy dan kita buat file berupa binary search tree ini, dan kita hanya tinggal copy. Nah, binary search tree ini sinkron atau berhubungan dengan app Java, yang dimana app Java ini merupakan output atau keluaran dari code yang ada binary search tree, yang dimana binary search tree ini merupakan berisi tentang logic yang akan dijalankan di app Java-nya. Lalu begitu juga dengan BSD insert app Java-nya. Nah, setiap menambahkan code atau menambahkan file seperti BSD insert ini, kita perlu menambahkan code di app Java-nya juga. Ada BSD contains, kita tambahkan app Java juga. Nah, dan hash table. Lalu kita lihat pada bagian praktikum. Yang di bagian praktikum ini kita lihat ada yang dimana kita diminta pertama itu hapus node tree. Di sini kita membuat metode baru yang menghapus node pada tree yang merupakan posisi yang dapat akan digantikan oleh child atau subtree. Ada jumlah node, ada jumlah daun, atau jumlah daun ini tadi yang saya jelaskan yang di awal yang berhubungan dengan binary tree. Lalu ada studi kasus hash table. Oh ya, hash table ini mirip dengan hashmap yang kita pelajari di PBO. Baru diberikan sebuah array. Ini array yang diberikan itu merupakan 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2 dengan hasilnya berupa 32. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam code. Nah, pertama itu ada app Java. Nah, di app Java ini, sebelum ke app Java saya akan menjelaskan pada app BST dan app hash table, baru binary search tree dan hash table. Nah, di sini kita lihat pada app hash table ini kita lihat ada merupakan code yang berisi pengujian hasil table, yang dimana kita akan memberi input array-nya itu dapat input bebas, contohnya 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2. Lalu akan diberi nilai duplikat. Nah, di sini nilai duplikat ini hash table ini akan berperan untuk memberikan nilai duplikat. Baru ada uji 4B merupakan karakter yang tidak berulang atau karakter tidak berulang. Baru kita lihat ada string input. Nah, string input yang kita berikan merupakan Abdullah, dan keluaran outputnya merupakan karakter pertama yang tidak berulang. Maka akan kita lihat pada bagian binary search tree. Nah, di sini ada binary search tree yang dimana binary search tree di sini ada integer value dengan node left right. Baru ada public node integer item dengan value ini merupakan sama dengan item, left ini sama dengan right, dan tidak bisa null atau kosong. Baru ada public class binary search tree ini. Nah,
public class binary search tree ini berisi root dengan new node, lalu ada public binary search tree berupa root bisa dengan null. Nah, di sini ada, oh ya, ini merupakan metode yang harus di app Java agar tidak error. Nah, di sini kita menggunakan boolean. Nah, boolean ini untuk jika root sama dengan null, maka akan mereturn false. Nah, jika tidak, maka akan mereturn true. Lalu ada untuk menghapus node. Nah, menghapus node ini kita lihat ada kita menggunakan public void delete yang dimana akan menghapus node yang kita tentukan. Nah, di sini kan ada min value dan delete react. Nah, kita lihat. Oh ya, di sini di hapus node ini juga kita menggunakan boolean juga yang dimana jika root sama dengan null maka akan mereturn root. Jika tidak atau value-nya lebih kecil dari root value, maka root left ini menghasilkan keluaran delete react. Lalu ada tugas 3B. Ini untuk menghitung jumlah node yang dimana public integer count dengan private integer count node react-nya. Lalu ada tugas 3C. Ini untuk menghitung jumlah down. Nah, jumlah down ini oh ya, kita menggunakan public integer count. Nah, count ini untuk menghitung dan kita menambahkan leaf untuk menghitung jumlah down-nya. Lalu ada, oh ya, di akhir dari code ini kita akan mereturn count leaf react dan menjumlahkan count leaf. Oh ya, di tree itu kan ada bagian kiri dan bagian ujung kanan. Nah, bagian kiri ini akan kita menggunakan count return count leaf react. Nah, di sini kan kita menggunakan node left. Nah, sedangkan yang di kanan kita juga menggunakan count leaf node right. Nah, yang kedua ini akan dijumlahkan dan akan menghasilkan total jumlah keseluruhan jumlah down-nya. Lalu ada stable. Nah, hashTable yang pertama saya akan jelaskan ada, oh ya, di sini ada public class hashTable private integer size-nya ini, oh ya, kita menggunakan input maksimalnya itu saya buat 7 dengan private node data map-nya. Nah, jadi yang kita input itu merupakan 7 angka, contohnya 1, 2, 3 sampai 7. Nah, lalu ada class node class node ini berisi string, berisi key, value, dan next, yang dimana key ini sama dengan string, value ini integer, dan next ini berupa node. Baru ada public hash table. Public hash table data map new mode size. Oh ya, di sini ada hash method. Nah, method yang kita pakai dengan menggunakan string key dengan integer hash. Lalu di sini, oh ya, dengan kita di hash method kita menggunakan boolean juga yang dimana jika integer sama dengan 0 atau integer lebih kecil dari key charge, maka lainnya ini dapat kita tambahkan ini increment, atau increment ini ialah pertambahan satu, bisa kita bilang 1. Lalu baru di sini ada integer ASCII value, ASCII. Baru ada set insert, public void set string key, public void set string key ini berisi integer value yang dimana jika data map atau index sama dengan 0, maka data map akan mereturn new node. Lalu ada get search yang dimana get ini merupakan mengambil data yang kita input di hash map tadi, di hash table-nya. Nah, hash table ini kan paling banyak 7. Maka kita bebas mengambil inputan yang di mana? Atau yang pertama atau yang paling kanan. Yang paling masukan pertama atau masukan yang paling terakhir. Lalu ada studi kasus 4A yang dimana di sini ada temukan duplikasi. Di
Di sini kita, nah kan tadi kan kita di hashmap kita dapat memberi 7 inputan. Nah, jika 7 inputan itu ada duplikat, contohnya 1, 2, 1. Nah, kan di situ kan kita memberi inputan yang sama yang berupa 1. Maka di sini code yang bagian get duplikat ini akan menemukan duplikat di hashmap yang kita input tadi. Nah, contohnya di sini ada for integer num. Num itu merupakan number yang berupa array. Baru ada map free map dengan get or default yang berupa namanya itu berupa 0. Nah, di sini ditambah 1. Lalu ada for map entry integer. Baru ada integer entry bukan free map dengan hash table dengan find duplicate. Nah, find duplicate ini seperti yang saya bilang bertugas untuk menemukan duplikat di inputan di hashmap tadi. Lalu ada app Java. Nah, app Java ini seperti yang saya bilang pada bagian app BST, app hash table, binary search tree dan hash table. Di sini merupakan logic. Di sini merupakan logic yang berfungsi untuk app Java ini. Nah, app Java ini merupakan isi dari file app Java ini semuanya tentang keluaran atau output. Nah, contohnya, oh ya, intinya pada app Java ini merupakan input, bisa kita buat input otomatis yang saat kita jalankan. Tapi bisa juga kita buat input bebas atau input yang kita bebas. Contohnya pada saat kita run. Nah, saat di run kan pada binary search tree contohnya. Nah, kita memberi root yang 47. Nah, root ini merupakan total dari seluruh leaf-nya, yang dimana yang paling kiri atau left berupa 21. Nah, sedangkan paling kanan 76. Baru ada hasil pengecekan contain apakah ada angka 27, true. Nah, dari pengecekannya pada saat kita input, jika ada 27 di pada hashmap maka akan true, jika tidak akan false. Nah, di sini merupakan di sini boolean berperan untuk memberi true dan false. Baru ada stable studi kasus yang dimana kita memberi input, contohnya, oh ya seperti tadi yang pada stable pada bagian duplikat. Nah, di sini kan kita memberi input 33427812. Nah, yang dimana input pertama dan input kedua merupakan duplikat, maka nilai duplikatnya itu akan berupa duplikatnya itu akan ada 2, 3 dan 3. Baru ada array input yang dimana 1, 2, 3, 4, 5 merupakan nilai duplikat. Ada di sini array input yang berupa 5 angka 3 dan 1 angka 2 ya. Maka akan memberi 2 angka duplikat. Pada ada studi kasus 4B yang merupakan karakter pertama yang tidak berulang. String input Abdullah, karakter pertama yang tidak berulang B. Baru ada string input Swiss yang dimana karakter pertama yang tidak berulang. Nah, baik. Sekian dari penjelasan saya praktikum kelima tentang trees dan hash table. Sekian dan terima kasih.